Ini ya pesan buat semuanya. Politik itu tidak ada kawan, tidak ada lawan. Hari ini jadi musuh, besok jadi kawan. Besoknya malah jadi harmonis. Terjadi sama Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang awalnya tarung, akhirnya jadi menhannya. Akhirnya sekarang jadi presiden, anaknya Pak Jokowi jadi wapresnya. Nanti lu akan berhadapan dengan generasi alpha yang lebih parah. Generasi Z aja orang udah pusing. Ini generasi alpha adalah generasi yang ultimate cuek. Jadi dia nggak even peduli apapun lagi udah. Itu nanti kita akan alamin 10 tahun bener-bener ignorance. Completely ignorance. Karena dia udah capek sama sebelumnya. Oh, bukan capek. Bukan. Dia hidup dalam dunianya dia sendiri udah. Dia nggak even peduli yang itu. Dia tidak merasa bahwa kalau gue mikirin orang lain itu benefit buat gue. Generasi alpha. Ngeri juga itu. Mereka sudah bermain seperti intelijen, pakai sekretif supaya orang tuanya nggak bisa ngelacak. Umur berapa bro? Udah bisa mikir begitu bro? Oh pantesan kalau ngelihat chatnya anak-anak gue gak paham. Terus mereka bisa pinter. Udah kayak teroris bro. Meetingnya di Roblox. Nah, kita ngomong nih sama seseorang yang kemarin mencetuskan ada satu wacana. Bagaimana kalau kita ganti masyarakatnya sekalian? Nah ini dia. Ada Prof Gema, Astronaci. Ya. Thank you. Waduh. Thank you. Lagi nggak terbang ya? Lagi nggak. Nah, ini kalau ketawanya ketawa-tawa satir nih, ketawa-tawa satir, entah satir, pasrah atau ngenyek apa nah. Kan kemarin gue lihat satu pembicaraan ada sebuah podcast dan di situ lu kelihatannya udah di tahap ketawa dah gitu. Maksudnya gimana sih maksudnya? Yang mana nih? Banyak gua ketawa soalnya. Ya pokoknya udah gak peduli lagi lah, udah ketawa, udah gak peduli. Misalnya ada satu hal yang kayaknya lu udah pasrah gitu udah. Dari obrolan kalau ngomong gitu maksudnya apa sih? Akan sesuatu hal misalnya lu udah ngomong gitu? Ikhlas bro. Ikhlas Ikhlas itu dua hal. Ikhlas ada yang memang ikut bergembira, ada yang merasa nahan sakit. Ikhlas itu. Nahan sakit gua. Nahan sakitnya. Jadi kalau itu kan konteksnya dalam bernegara di NKRI ini ya. Jadi kalau kita bernegara mau buruk mau baik itu kan life must go on. Dapur harus tetap ngebul ya kan. Kita di dalam. Ibaratnya apapun yang terjadi emang harus hidup di situ gitu kan. Kecuali kalau kita udah ganti paspor kan lain cerita. Nah, jadi kalau sudah di dalam bisnis ya tetap harus jalan. Kita masih mengambil air bangsa ini untuk minum. Ya pilihannya ya lu harus nerimo kalau orang Jawa bilang. Makanya gue bilang ikhlas. Nah ikhlas itu menarik sih, lu cabangin dua kan. Ikhlas happy atau ikhlas yang ini nih. Ya ngenes ya. Ya gue ngenes. Tapi kan ngenes. Gue di posisi ngenesnya gitu. Nah sampai gue pernah jadi apatis. Ya pokoknya semuak-muaknya deh pokoknya sama negara gitu ya. Tapi gue mikir lagi, terus kalau gue muak itu akan mengganggu kehidupan gue sebenarnya. Jadi kerja jadi ngamut, bisnis jadi ngamut, hidup takut-takut, kebencian terus kan. Nah maka gue tuh penganut law of vibration gitu. Maka energi atau vibration hidup gue tuh selalu negatif. Nah itu akan ngerugiin diri gue sendiri. Yang kita benci tuh lo nggak berasa dibenci. Ya kan? Lu sakit sendiri aja gitu? Iya kita sakit sendiri. Yang misalnya kita berarti masalah mindset doang nih ya? Mindset. Yang kita benci misalnya koruptor, kita benci pemerintah yang tidak adil pada rakyatnya. Nah tapi kita benci, kita marah, kita pecahin piring, mereka kagak berasa. Jadi kayak ngomong sendiri gitu ya? Nah kayak ngomong sendiri. Terus ujung-ujungnya yang miskin gue lagi. Yang susah gue, yang stres gue, yang miskin gue. Jadi akhirnya dari situ belajar. Ya satu, menerima saja. Kedua, ikhlas saja. Nah ikhlasnya dalam arti ya udah memang kondisinya kayak begini, udah kagak ada harapan bagi gue gitu. Tapi kan ikhlas ada dua hal nih. Ikhlas yang pasrah udah nggak ngapa-ngapain, atau ikhlas yang lu tetap berjuang juga untuk diri sendiri atau memperbaiki keadaan lah. Minimal yang selamat. Iya. Lebih banyak orang lebih selamat lagi, lebih bagus lagi. Itu gue dengan narasi-narasi, dengan gue hadir di podcast, kita ngobrolin. Ini kan gue apresiasi banget cerita Untung nih mendidik mindset bangsa sebenarnya gitu loh. Jadi tidak dipungkiri fakta bahwa gue sendiri sudah dalam tahap yang capek secapek-capeknya. Tidak ada bedanya sama teman-teman yang demo. Cuma yang mereka tidak bisa lihat, kenapa gue tetap positif? Karena gua positif aja belum tentu berhasil, apalagi gua negatif. Oh itu mental kena pasti hancur gitu loh. Jadi, maksudnya lo masih melihat titik terang di antara misalnya ada satu harapan nih, kayak udah nggak misalnya kalau main bola nih ya, tinggal injury time nih waktunya nih.
itu tetap berjuang dulu. Tetap Siapa tahu berjuang. gol di situ. Nah, itu mental pengusaha. Dan selama kita ini punya Tuhan, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan itu selalu memberi pengharapan. Nah, manusia yang sudah tidak ada pengharapan, itu manusia yang paling menyedihkan. Kita itu akan mati ketika kita itu sudah tidak bisa berharap. Ya. Nah, marilah kita tetap berharap. Berharap kepada siapa? Bukan pada pemerintah, kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Memohon belas kasihan Allah kan ibaratnya gitu. Ya kalau kata pelatih bola nih, misalnya udah waktunya udah habis, tinggal injury time, udah kalah 1-0, yang punya peluang kalau kita pasrah pasti kalah. Pasti kalah. Kalau kita ngelawan ada peluang imbang atau menang. Nah, mau coba peluang itu enggak? Itu dia. Cuma capek. Capek. Jadi kalau dibilang waktu di salah satu podcast tuh gue bilang, udah gak ada harapan gitu kan. Memang faktanya dari dulu sampai sekarang kalau kita lihat perubahan apa yang ada? Tambah parah iya. Iya kan? Tapi kan kita juga ngelihat pemerintah juga ada melakukan usaha dan upaya. Nah, tadi statement lu di awal apa ganti masyarakatnya. Jadi kalau kita ngelihat, kita sebagai orang yang kritis, kita lihat kalau pemerintahnya ganti tetap aja seperti itu. Coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. Kayak magnet kan ada kutub utara selatan. Ya kutub utaranya kagak bener-bener dari zaman kapan aja. Kita kalau mau jujur, Google kita lihat komplain masyarakat pada pemerintah atau kita cari demo gitu ya. Dari zamannya Bu Megawati, itu juga ada yang teriak-teriak pemerintah tidak adil, masyarakat pengangguran, miskin, apa. Dari zaman dulu sampai sekarang narasinya tidak berubah. Masih sama. Masih sama. Itu bukti. Semua presiden pasti ada pasokan nasi bungkus yang demo ke jalan. Dijadikan sebuah profesi demo itu. Debat bayaran kan ibaratnya gitu. Dari mana? Lu ngomong sebenarnya Google aja kan, gue tinggal ngambil dari referensi yang ada gitu ya. Terbukti ada narasi itu. Artinya siapapun presidennya pasti ada orang yang merasa dirinya miskin, dizolimi, tidak adil, pemerintah brengsek segala macam. Semua lo presidennya gitu. Nah, artinya kalau lu mau baik, apakah ganti presiden atau masyarakatnya harus kita ganti? Berarti pola culture di tengah masyarakatnya ini yang mesti harus. Berapa hal yang lu pikir menjadi culture yang menormalisasi hal-hal seperti ini, contohnya apa ya? Misalnya nih, buang sampah deh, lempar aja gitu. Padahal kalau ini terjadi di Singapura, di Malaysia, di Jepang, habis lu dengan denda. Ya kita nggak usah jauh-jauh. Lu pingin alam yang indah, tapi lu lemparin sampah, buangnya ke kali. Itu satu. Terus kedua, jelas-jelas ada tanda dilarang stop, dilarang parkir. Kenapa lu ngetem di sana? Jangan nyalain pemerintah. Ini banyak nih netizen yang kagak waras otaknya. Ya kalau pemerintahnya begitu ya kita ngapain begitu? Nah, kok begitu konsepnya ini terlepas dari siapa pemerintah, kamu sebagai individual, kamu sebagai manusia itu bagaimana lu menjadi manusia dulu, nggak usah excuse. Ini kan excuse ini. Karena pemerintah begini maka gua begitu. Ini kan nggak ada urusan sama begitu. Soalnya kalau ditilang tinggal bayar. Nah, misalnya terus tilang gitu kan. Ini kan permainan oknum semua. Iya benar. Nah, cuma memang kalau kita lihat ayam telur dulu, menurut gua memang pemerintah harus yang memberikan teladan dulu misalnya. Kalau pengetatan itu benar-benar keras, maka masyarakatnya akan berani. Benar. Tapi kalau pengetatannya tidak ada, masyarakat kan selalu mencoba-coba. Kita sebagai rakyat kan mencari jalan pintas selalu. Namanya orang lagi susah hidup. Kalau ada kesempatan dalam kesempitan ya kita ambil. Berarti mirip kayak gini ya. Kalau gua nyetir atau orang Indonesia lah, nyetir mobil di Inggris, itu patuh banget sama lalu lintas. Tapi bule-bule kalau nyetir di Bali, nah lampu merah dihajar. Itu menarik banget, bro. Lu genius sih. Kalau gue bilang ini bisa kita langsung angkat. Human being, natur manusia itu rebel. Jadi manusia itu pada dasar rebel. Buktinya apa lu ngomong gitu? Adam dan Hawa udah dikasih tahu jangan makan buah itu, dimakan juga. Nah, rebel kan dari zaman penciptaan udah rebel. Kan gitu. Tapi di situ kita tahu ya bahwa setiap laki tuh mau aja diturut istrinya. Nah. Tapi nggak pernah nyalain. Ini gara-gara lu sih. Gitu. Iya. Tapi kan pada dasarnya kita kemudian rebel ya, itu poin pertama. Yang kita bisa pelajari dari Hawa, manusia itu cenderung kalau udah salah nyalain orang. Narik orang untuk kecebur bersama. Itu sifat manusia yang sudah ada di kitab kita. Nyari temen ya. Nyari temen buat kecebur bareng kan gitu. Nanti terus habis itu kalau ditegur, kan dia yang ngajak. Benar. Tapi kalau dapat sendirian. Itu sudah natur manusia. Jadi mau lu di Amerika bagus, mau di ini bagus. Tapi kalau ke Bali, dilampiaskan kebrutalan kebinatangannya itu semua di Bali. Makanya. Jadi bablas lalu lintas bilang, oh yang lain pada bablas kok. Yang lain pada bablas. Excuse kan? Sifatnya itu tuh. Kan dia yang ngajak gua makan buah itu sama. Jadi sistemnya sendiri. Kalau sistemnya sudah korup,
ya pasti tidak akan benar. Nah, bagaimana caranya membuat sistem yang bagus kalau pelaku sistemnya itu juga SDM yang terkontaminasi, yang memang human being-nya tidak terkontrol. Oh, bagaimana mereka tuh respect dengan sistem itu? Yes. Nah, tapi di satu sisi kita bisa ngelihat ada negara-negara yang tidak ada sistem tapi dia menjunjung tinggi harga dirinya. Jepang contohnya. Ya. Karena Jepang ini menganut harakiri kan. Ya. Jadi dia malu dia kalau ini. Nah, ada rasa malu. Dia sebagai human being, dia nggak peduli pemerintahnya gimana, tapi ini nggak ada urusan sama pemerintah. Nah, ini yang gua soroti, bahwa kalau masyarakat kita, kalau pemerintahnya saya kayak gitu, kenapa saya harus jadi baik gitu misalnya. Loh, ini kan bukan tentang pemerintah, ini tentang lu sebagai individual manusia, sebagai Gema, sebagai Ari gitu. Kalau orang Jepang, dia nggak peduli yang lain, yang dia peduli adalah aku ini sudah beres nggak sebagai manusia. Kalau gua nggak beres, gua tusuk diri gua, harakiri. Nah, karena aku tidak layak jadi manusia, lebih baik aku mati kan gitu. Itu di Jepang. Dia merasa jadi beban masyarakat, dia malu gitu. Jadi itu menurut gua selain dari sistem atau culture di suatu negara, SDM-nya sendiri itu memang berbeda. Berapa lama kita merubah culture itu ya? Kan nggak mudah ya. Ibaratnya kan ini kan Jepang aja itu dari nenek moyangnya, kemudian parenting ke anak-anaknya, besarnya akan seperti itu. Walaupun treatment ke eldernya dari anak itu kurang. Ya kan? Tapi kehidupan untuk kesehariannya itu luar biasa disiplin. Kenapa dia kurang? Karena individualistis. Artinya ya dia harus mikirin saking individualnya, saking individualnya pun sampai dia harakiri kan? Iya benar. Harakiri itu adalah ego yang paling tinggi loh. Iya. Pokoknya gue malu sama diri gue bunuh diri, gue nggak peduli punya istri punya anak, pokoknya gue mati. Itu ego loh. Kenapa orang harakiri? Karena ada satu doktrin bahwa kalau dia harakiri, setidaknya dari kehancuran hidupnya ke malu-maluinnya dia itu, at least dia masih bisa ada satu poin yang dihargai. Harakiri. Ujung-ujungnya tetap saja untuk mens rea-nya itu untuk egonya dia kan. Dia sendiri ya. Dia sendiri. Membersihkan nama dia. Membersihkan nama sendiri tanpa peduli yang lain. Itu individualisme yang paling tinggi. Akhirnya orang tua juga ditelantarin misalnya. Bagus. Tidak juga. Jangan terlalu over kemana-mana sih. Tapi kalau sekarang ini mungkin gini. Ada beberapa hal yang mungkin dilihat masyarakat gitu ya. Ya mungkin banyak yang kemudian terpapar di media kan. Kayak contoh kemarin ada ini intermezzo sedikit, ada satu Tokopedia ya. Tokopedia itu kebocoran kalau nggak salah berapa puluh juta. Nggak taunya barangnya itu dijual sama karyawannya secara sembunyi-sembunyi. Nah, instead of ke police, dianya digebugin, disandra sama karyawan yang lain gitu untuk kembaliin uangnya itu, mungkin diminta sama atasannya kan. Nah, mestinya kalau misalnya hal itu mestinya kan masukin ke polisi ya, ranah hukum. Tapi mungkin kan ada rasa ketidakpercayaan nih kalau di polisi nggak bakal balik uangnya. Akhirnya disandra malah jadi pidana yang lebih besar. Betul. Gitu. Apa ini ada respect yang mulai rasa percaya mulai hilang atau gimana? Kalau aku bilang dua. Satu, terjadi presedens buruk atas kepercayaan kepada polisi. Yang kedua, ketidakmengertian tentang aturan hukum. Gitu loh. Pokoknya bagaimana caranya ngembaliin uangnya. Poinnya kan bukan dikembalian uangnya. Poin uang hilang itu satu poin. Tetapi kamu membuka lembaran kejahatan baru itu poin yang lain. Nah, dia nggak paham itu. Nah, nggak paham. Jadi apa bedanya kamu sama dia? Sama-sama jahat. Iya. Jadi nyuci baju di air kotor gitu ya? Iya. Sama-sama jahat. Jadi inilah kalau kita bicara wisdom dan intelektualnya nggak ada. Kalau cuma uang misalnya, ya hilang uang di Indonesia itu, aturan hukumnya gini. Kalau itu kasus udah masuk pidana, untuk kembali ke lu duitnya udah hampir nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu loh. Nah, itu aja. Itu dia nggak paham. Nah makanya itu karena mungkin atasannya bilang, saya nggak mau tahu duitnya dibalikin kan gitu kan. Nah yang ditugasin caranya mungkin menyandra untuk lu yang beli siapa aja, uangnya kemana kan begitu. Betul. Mungkin cara pendeknya seperti itu. Tapi sekarang jadi panjang. Jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah. Sekarang tokonya yang namanya bermasalah sekarang. Iya, tokonya. Itu jadi kemana-mana. Tapi menariknya bahwa ada statement juga kemarin yang bilang bahwa banyak kebijakan presiden kita, bukan cuma sekarang, sebelum-sebelumnya itu banyak yang kemudian jadinya banyak yang fail, gitu. Mungkin konsepnya bagus, niatannya bagus, tapi karena di circle ring satunya banyak yang udah siap untuk kemudian mengambil benefit dari ini atau gimana gitu. Itu kan dari zaman kalau nggak salah, lu sebut itu kan dari eranya SBY ada BLT,
Pak Jokowi itu IKN. Nah sekarang misalnya MBG misalnya. Nah apa sih di sistem mananya yang bikin ini? Jadi kita lihat data dulu. Kayak BLT itu 2005 bantuan langsung tunai kan. Pada saat itu Pak SBY kan memberikan model pertama. Waktu itu kan nggak ada juga di Indonesia sebelumnya ya. Kasih duit itu nggak ada. MBG ini kan juga nggak ada di Indonesia. Di negara lain ada gitu. Nah BLT itu ternyata data penerima ditentukan aparat lokal. 45% dana ke non miskin, 47% miskin malah terlewat. Itu data World Bank. Berarti data penerimanya yang dikorup. Gitu dimainkan. Ya kan? Itu BLT. Kemudian Raskin. Itu tahun 98 lintas presiden dari Habibie sampai Jokowi itu kan dikelola Bulog Raskin. Itu sepanjang rantai distribusi data 2012 itu penerima cuma terima sepertiga jatah beras. Distribusinya pun dikorupsi. Terus bansos Covid. Itu eranya Pak Jokowi. Menterinya korupsi, ya kan? Terus terima suap 32 miliar dari 109 vendor. Sunat kualitas sembako. Udah bantuan Covid pun masih dikorupsi kan binatang ya kan? Terus bansos data penerima 2024, 2025 ini bansosnya Pak Jokowi 571.410 nik penerima bansos itu judol, bro. Dan itu sama namanya, yang judol sama yang terima bansos namanya sama. Yang katanya sampai ke lingkungan DPR juga itu? Iya. Juga itu termasuk datanya? Kayaknya termasuk itu. Jadi ini temuan PPATK. Terus kemudian yang menarik sebenarnya yang eranya Pak SBY, program Keluarga Harapan itu berhasil. Wajib posyandu itu berhasil tuh karena uangnya dataannya benar. Itu benar dan memang benar-benar menurunkan stunting 23%. Nah, itu. Nah, kenapa nggak di template aja yang begitu-begitu? Apa pemainnya beda-beda? Pemainnya beda-beda, beliefnya berbeda-beda, dan makanya gue buat kajian dari 1 tadi sampai 4 itu kalau ngasih duit langsung ke masyarakat, itu tidak akan menurunkan stunting, juga tidak akan meningkatkan gizi, karena ada juga yang uangnya itu malah dihabiskan untuk hal-hal non gizi, non kesehatan, untuk bayar utang dulu segala macam. Kalau uangnya secara cash ya? Secara cash, which is tergantung lu ngelihatnya dari mana. Kalau kamu mau mengentaskan kemiskinan, memberikan solusi untuk hidup orang terjepit, mungkin BLT bisa. Tapi kan juga bansos ini kita perhatikan masyarakatnya sendiri ada yang pakai judol gitu, dan terbukti kan datanya sama gitu ya. Itu tidak bisa dibantah karena data KTP-nya yang dipakai terima bansos sama data KTP yang dipakai buat akun judol sama gitu loh. Kalau nggak diverifikasi, kalau sama nggak dikasih. Nah kan nggak bisa, tapi kalau nggak kasih nanti dibilang pemerintah tebang pilih. Nah di tengah-tengah itu oknum-oknum dari aparat yang harusnya menjalankan mandat ini main korupsi gila di situ kan. Jadi artinya memang dari setiap programnya pemerintah itu ada defeknya, ada celahnya. Nah kalau kita urut apakah programnya, enggak, ini ujung-ujungnya SDM-nya kan. Makanya itu relate dengan yang lu bilang, apa ganti masyarakatnya. Program sebagus apapun yang ada di Indonesia ini, pelakunya itu brengsek gitu loh. Itu yang harus kita sepakati dulu. Ada yang baik tapi yang brengsek banyak. Majority kan brengsek gitu. Kalau enggak program udah jalan. MBG bagus. Ya, kepercayaan presiden malah dia tokoh korupsinya. Coba. Malah tokoh sentralnya. Tokoh sentralnya. Nah, mau gimana logikanya? Mungkin pelaku-pelaku usaha yang yang punya dapur, yayasan yang jadi korban. Amanah kan mereka. Iya, jadi korban loh mereka kan. Kasihan. Yang invest jadi SPPG kan jadi korban. Iya, benar-benar. Nah, mereka harus bangun satu dapur 3-4 miliar. Benar. Gitu kan. Nah, banyak orang bilang kayak SPPG ya, tapi yang punya kan oknum TNI. Sekarang ini yang saya selalu dengungkan. Saya tuh nggak punya dapur loh. Saya nggak ada kepentingan. Cuma saya ngomong gini logikanya. Walaupun yang punya TNI, walaupun yang punya Polri, nepotisme dia punya. Tapi kan dia juga meng-hire tenaga kerja orang-orang masyarakat kita. Artinya kan lapangan kerja terbuka. Terus modal juga gitu ya? Iya, karena bosnya TNI misalnya dia yang punya jenderal deh. Kan nggak mungkin jenderalnya cuci piring. Jenderalnya nggak mungkin motong wortel. Ibaratnya. Kan harus ambil masyarakat. Ya benar. Nah, jadi ya kalau nggak ada jenderal itu nggak punya duit untuk buka dapur, emang lu mau buka dapur? Buka dapur kan nggak murah. Iya, ya 3-4 miliaran itu. Iya kan? Common sense-nya kan harus jalan ke sana. Tapi memang program-program pemerintah itu banyak yang berantakan karena tidak ada mitigasi pengawasan compliance yang jelas. Gitu. Dan ini menarik juga nih. Kemarin saya kan ke Taiwan ya. Ini ke Taiwan, di sana tuh ada kasus semacamnya, intermezzo dikit ya, bahwa banyak pekerja Indonesia yang akhirnya itu frustasi, kemudian jadi lesbian. Ini TKW-nya. Karena mereka dapat uang nih, dikirim ke keluarganya di Indonesia. Itu dipakai judol, dipakai kawin lagi, dipakai buat macam-macam yang nggak ada hubungannya berkeluarga. Yang akhirnya si istri ini frustasi, akhirnya kawin lagi atau punya pacar sesama jenis di sana gitu. Itu rasa frustasi yang tinggi. Maksudnya gini, apakah begitu? Maksudnya kalau cuma 1-2 sih nggak, tapi ini hampir mayoritas. Hampir mayoritas. Berarti kan memang ketika menerima uang
itu dipakai untuk hal-hal yang bukan premier dulu, kadang judol, kadang pinjol gitu kan. Nggak semua teman-teman, nggak semua, tapi banyak yang seperti itu. Nah ini disayangkan, kenapa ya ada culture yang sepertinya mestinya harus Makanya kan kalau yang lu sampaikan itu, kalau lu tarik akarnya, kan kita selalu harus bicara tuh akar root cause-nya apa. Itu tidak adanya wisdom, terus kemudian wisdom itu kan berarti kan kebijaksanaan dari orang itu. Tidak adanya EQ, bukan IQ ya, EQ ya. Jadi mental kita, intelektual mentalnya nggak ada. Dan terakhir ya itu masalah intelektual. Jadi kalau menurut gua yang paling berdosa ya adalah pemerintah yang tidak mengutamakan kemajuan daripada edukasi pendidikan manusia kita. Sebenarnya itu Indonesia ini kan skillful. Jadi kalau kita bicara manusia Indonesia ini adalah manusia yang pinter dan secara average itu mau bekerja keras. Bisa dibayar murah. Iya. Kita nggak usah ngomong bayaran juga. Kita ngomong masalah tanpa dibayar pun mau kerja. Itu masyarakat kita. Misalnya, bro, tolongin dong bro, gue lagi ini kan pakai gaya minta tolong. Ya udah deh, sini gue bantuin, ngomel-ngomel tapi bantuin. Tapi kalau di Eropa, di Amerika nggak ada yang mau gitu. Nggak ada. Ya kan? Semua waktu tuh ada duitnya. Nah, India, China itu kurang lebih sama seperti kita. Karena dimulai dari negara miskin. Jadi negara miskin itu apapun gue kerjain. Bangladesh misalnya. Kan banyak tuh sampai orang bikin ketawaan gitu. Pokoknya kalau lu lihat ya orang-orang yang bersihin toilet di Singapura tuh pasti rata-rata orang Bangladesh misalnya kayak gitu. Itu udah ada stigma kayak gitu tuh. Kenapa mereka mau sampai kayak gitu? Karena mereka nggak ada duit. Terpaksa. Nah, yang membedakan negara kita sama India, sama-sama miskin ya misalnya. India dari miskin, tapi dia punya tanggung jawab dan dia punya otak. Dari yang negara yang miskin sekarang jadi gila IT banget kan. Iya. Dia sampai orang-orang dari Amerika pun di belahan dunia yang lain kan ada bukunya Flat Earth itu. Artinya dia punya bisnis di Amerika tapi dia customer service-nya bisa di India dan seterusnya. Ada nggak kira-kira perusahaan-perusahaan Amerika yang atau Eropa, kita punya customer service-nya ada di Indonesia, IT-nya di Indonesia. Padahal kita nggak kekurangan orang IT yang jago loh. Iya. Kenapa nggak? Gitu kan? China kurang miskin apa? Sekarang China home industry-nya luar biasa. India sama China ini naik banget ya. Naik banget kan? Padahal orang Indonesia juga skillful, orang Indonesia juga punya mental yang berani kerja gitu. Tapi kenapa ketinggalan jauh sama dua ini? Karena ya memang SDM-nya tidak merata pemahaman tentang kehidupannya. Padahal mereka ya challenge-nya dalam kehidupan mereka luar biasa, membuat mereka jadi maksudnya merasa ini sebuah ujian. Nah, coba Anda bayangkan ya, kalau misalnya ini secara teori aja nalar. Orang Indonesia bilang, "Iya, karena pemerintah kita itu tidak adil. Pemerintah kita itu tidak begini dan tidak begitu." Kan itu statement yang selalu digoreng. Itu pecundang yang ngomong kayak begitu. Pecundang, pengecut. Berarti nyalain keadaan terus. Nyalain keadaan. Kok bisa ngomong gitu? Lu lihat India. India itu lebih fatal daripada Indonesia karena dia pakai kasta, bro. Pemerintah itu pasti kastanya yang tinggi kan? Masyarakat jelata kasta yang bawah. Tapi kok ada kasta jelata yang bertahan hidup? Artinya di India sendiri mengalami ketidakadilan itu lebih parah daripada kita based on kasta, bro. Dari culture-nya juga. Dari culture kan. Itu udah nggak bisa ngomong lu kasta Brahma, nggak akan mungkin lu akan nolongin atau hidup bersama dengan kasta yang paling rendah kan gitu. Sudah by design. Indonesia kan tidak. Semua orang satu sama. Lah tapi kenapa lu selalu komplain pemerintah tidak adil? Di India tuh lebih tidak adil lagi karena sudah didesain bahwa lu kasta bawah udah pasti miskin. Ada yang unik juga nih kemarin dari sisi perang kemarin ya, bahwa Iran ini udah diembargo 40 tahunan gitu kan. Dianggap teknologinya pasti dia nggak punya bantuan apa-apa. Nggak taunya bisa ngebangun sendiri. Iya. Justru dengan adanya tekanan, manusia itu kan punya insting survival ya. Ibaratnya bagaimana mencari cara supaya akhirnya survive. The power of kepepet gitu ya. Nah itu kadang-kadang kalau kita lihat mereka ini tuh bisa punya ya cara untuk kemudian mencari jalan keluar. Lu lihat gini. Iran itu orang apa? Persia, bro. Persia itu orangnya luar biasa. Negara yang kaya, itu kan kerajaan Persia kan. Jadi bibitnya itu memang ya sorry ngomong luar biasa. Emang intelektualitasnya, kegigihannya. Ini terlepas agama, nggak ada urusan sama agama. Mari kita bicara dasar mula-mula sebuah bangsa. Persia itu kan bangsa Persia, manusia Persia itu seperti apa? Itu yang kita harus tahu. Nah, Yahudi itu kan Israel ya. Persia itu orang-orang jenius semua. Ketemu lagi mereka kan? Ketemu. Makanya ribut terus kan? Iya. Orang pintar tuh nggak bisa dikumpulin orang pintar, bro.
Nggak bisa duduk matahari ya? Nggak bisa, nggak bisa. Berantem pasti. Makanya orang pintar itu nyebar, cari komunitas orang bodoh. Jadi rajanya di situ. Oh, iya. Jadi mereka jadi raja di tempat masing-masing. Nah, kan gitu. Nah, sekarang ini kemudian ada juga ungkapan yang menarik juga dari lo ya, bahwa lo minta presiden hilangin kata stunting. Ya, gitu ya. Ini kan kalau stunting kesannya kita ya masih bawah banget gitu kan ibaratnya. Sedangkan Indonesia sekarang sebenarnya Indonesia masih lapar nggak sih lo? Lapar lah bro. Masih? Masih. Kalau ya itu dia, yang lapar di kalangan masyarakat apa termasuk di pejabat nih? Pejabat juga lapar. Lapar mata, lapar apapun dia lebih parah lapar ya. Terjadinya korupsi karena lapar kan? Iya lapar. Lapar belum tentu orang yang nggak punya makanan. Nah Indonesia itu terlalu banyak restoran all you can eat bro. Jadi mereka juga mengadopsi all you can eat bro. Oh iya. Sampai bantuan bansos pun dimakan kan itu. Nah, jadi ibaratnya gini, lu bisa makan dalam 2 jam lu boleh makan apa aja gitu kan. Ini mumpung di dalam durasi ini makan dulu semuanya. Mumpung lagi menjabat lu makan semua kan gitu. Lagi di situ. Binatang lu memang, binatang asli. Wah. Lu hiena atau enggak hiena kan? Semua dimakan sama dia gitu. Bangkai pun dimakan. Apa aja bisa dimakan dimakan. Jadi kata-kata lapar ada yang benar-benar lapar, ada yang satir. Tapi pada dasarnya pejabat kan dari manusia ya, dari manusia rakyat jelata juga kan. Ya udah kan gue bilang. Soalnya gini, kalau ngomongin lapar dari yang obrolan kita sebelumnya, kita tuh yang lu bilang tadi sering demo apa segala macam kan. Polanya selalu sama setiap pemerintahan lu bilang tadi kan. Dan pola yang dari obrolan kita jadi gue ketemu juga. Yang dulunya ikut protes, kemudian ketika dia mendapat meja, dia akan berubah jadi orang. Itu dia akan berubah. Jadi berubah. Jadi yang kritis saat dulu kritis, ketika kemudian dapat meja, dia jadi pihak yang akan diprotes suatu saat nanti. Oleh seseorang yang suatu saat akan dapat meja juga. Iya, itu yang selalu gue bilang, lu jangan teriak-teriak deh. Giliran lu dikasih jabatan, 2 hal outcome-nya. 1, lu gagal juga, lu bakal diprotes orang. Kedua, lu pasti langsung saat itu juga diam jadi kritikus. Kalau gue kan beda. Gue udah pernah jabat di istana. Dan dari dulu gue mengkritik dari zaman PPKM, gue memberikan masukan terus. PPKM itu. Karena lu ngeritik kali. Kalau nggak ngeritik masih di dalam. Enggak, justru karena gue ngeritik, gue direkrut sama Pak Jokowi. Oh gitu. Itu gara-gara gue ngeritik PPKM. Tapi beliau ngelihat values gitu. Gue bukan kritik brutal yang menghina. Oh berarti kayak Apple ya. Jadi mereka bikin lomba untuk ngehack atau cari leak-nya dari Apple. Iya. Yang menang diambil misalnya untuk gitu. Nyelotipin itu bocornya. Nah, jadi gue waktu itu kan mengkritik tentang PPKM dan saya mengkritik pemerintah juga memberikan kritik pada masyarakat. Nah, gak lama setelah itu gue dihubungin sama tenaga ahli, terus ketemulah ya akhirnya short story saya masuk ke istana. Nah, sampai hari ini pun kan juga gue bicara apa adanya aja, yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar ya kita kritik. Kayak misalnya hal-hal yang menyimpang kayak Kopdes misalnya, ya kan, hal-hal yang seperti itu ya saya terus terang harus ngomong gitu. Terus kayak stunting, ya gue bilang hapus stuntingnya karena stunting itu nggak pas, emang benar itu. Nggak ada teori yang membuktikan bahwa kamu kasih makan anak SD kelas 3 SMP bisa stunting, itu nggak ada, itu misleading. WHO udah bilang umur manusia itu 1000 hari pertama, lu gak ada nutrisi yang sesuai 1000 hari pertama, defect badannya pendek, otaknya gak bisa mikir. Itu sudah by science kan. Jadi kalau memang fokusnya stunting, PKH itu kan sudah jelas. Program Keluarga Harapannya Pak SBY itu 23% menurunkan stunting melalui posyandu. Harusnya digenjot di situ, nggak perlu MBG, gedein PKH. Misalnya merata. Masih ada nggak sih program itu? Masih ada sampai hari ini. Masih ada. Nah, itu kan sudah ini Pak Cahyadi dan Olken 2020 itu evaluasi selama 6 tahun. Nah, untuk stunting itu nggak bisa dilihat 1-2 tahun. Itu kan butuh sampai 6-7 tahun sampai anak itu tumbuh gitu loh. Kalau mau stunting bukan MBG. Nah, kalau misalnya PKH itu mau digabung dengan konsep MBG, yang harus Anda berikan makanan bergizi itu adalah ibu hamil menyusui. Bila perlu, ibu hamil menyusui itu tidak hanya dikasih makan gratis, beliin vitamin, kirim ke rumahnya, asam folat, ya gitu-gitu, kirim ke rumahnya. Itu kalau mau stunting. Nah, ini misleadingnya pemerintah yang saya bisa kasih masukan. Kalau misalnya Anda tujuannya adalah stunting, lakukan itu. Lanjutkan PKH, berikan suplemen vitamin kepada ibu melahirkan, ibu menyusui dan melahirkan itu, vitamin untuk bayinya. Makan biar dia yang cari sendiri. Vitamin itu mahal. Masyarakat tuh masyarakat kalau cuma suruh beli makan nasi sama ikan goreng itu bisa. Masyarakat kita nggak miskin-miskin amat, cuma beli tempe, tahu itu kan protein. Bisa.
tapi mereka nggak bisa beli vitamin, asam folat, susu yang mahal itu mahal. Bantu tuh pemerintah di sana. Supportnya di situnya. Support di situ. Dalam bentuk langsung barang. Paling sial dibeliin vitamin dijual lagi sama dia, paling sial udah. Nah itu salah sendiri. Nah itu salah sendiri, tapi secara tanggung jawab pemerintah itu tepat sasaran. Sudah hadir di situ. Sudah hadir. Nah sekarang beliefnya Pak Prabowo itu bukan masalah stunting. Pak Prabowo itu dari awal setiap kali dia pidato gue catat. Beliefnya Pak Prabowo adalah mencintai anak-anak Indonesia yang miskin yang nggak bisa makan. Ya. Itu beliefnya dia. Dia nggak pingin rakyat kelaparan. Diejawantahkan, ditransfer pemahamannya dengan salah menjadi stunting. Makanya gue bilang, presiden kita punya belief rakyat tidak boleh lapar. Tapi lapar selalu dianalogikan dengan stunting. Dijadikan stunting. Ini kan sudah jelas misleading. Nah, rakyat tidak boleh lapar itu adopsi dari mertuanya. Pak Harto pingin masyarakat swasembada pangan. Menantunya berpikirnya rakyat harus bisa makan. Kalau nggak bisa makan akan bermasalah. Ini sesuai dengan Maslow hierarki. Paham nggak nih Maslow hierarki kan? Bahwa masyarakat itu atau manusia itu harus dipenuhi kebutuhan biologisnya dulu. Kan teori yang piramida hierarkinya Maslow itu. Termasuk kebutuhan seksual itu harus dipenuhi, istirahat dan lain-lain. Nah, Pak Prabowo mau orang itu tidak kelaparan. Ya sudah kalau gitu MBG, makan bergizi gratis, itu adalah tujuannya untuk mengentaskan kelaparan. Baru benar. Karena kalau anak-anak sekolah lapar, itu tidak sesuai dengan hukumnya Maslow hierarki. Artinya apa? Begitu dia lapar, dia nggak bisa belajar. Karena untuk orang itu bisa belajar, dia harus terpenuhi dulu kebutuhan biologisnya, self-esteemnya, itu semua harus terpenuhi. MBG membantu orang yang biasanya makan itu mungkin cuma malam atau siang karena orang tuanya nggak ada duit. Ya udah nak, kamu minum teh aja paginya. Nanti siang aja pulang sekolah baru makan, malam makan buah aja, mak nggak ada duit, misalnya gitu ya. Nah, artinya dengan begini kan dia lapar nih. Kalau anak udah lapar, nggak bisa fokus, akhirnya nanti bodoh sekolahnya kan gitu, bolos sekolahnya. Dikasih makan siang, pemerintah yang tanggung, malam biar orangnya tanggung. Jadi anak ini sehari makan 2 kali. Tapi walaupun dia makan 3 kali pun, umur 7-8 tahun tidak akan mengentaskan stunting. Karena stunting itu kan defect. Jadi kerdil orang kan ibaratnya. Defect. Itu juga semestinya kalau memang sudah ada yang bagus digenjot lebih banyak di situ sih sebenarnya udah dia akan membedakan sih secara benar. Jadi tidak perlu lagi ada konflik masyarakat karena saya bisa memahami yang anak mahasiswa yang sekolah dokter ya, Fatima atau siapa tuh yang UI itu kan? Fatima ya. Ya, dia kan mengadres tentang itu dan gue setuju. Artinya apa? Kalau memang itu untuk stunting bukan MBG solusinya. Yes, itu betul. Begitu loh. Kalau emang stunting narasinya. Iya. Kalau mengentaskan kelaparan, MBG solusinya. Kalau mengentaskan kemiskinan, BLT solusinya. Mengentaskan orang terikat dengan pinjol, BLT solusinya, atau hapus pinjolnya pemerintah yang bayar lunasin misalnya. Jadi ada beberapa pertanyaan justru nih malah. Kita ngomong di MBG dulu deh. Kalau lu bilang kan MBG yang mengentaskan kelaparan tadi kan ya. Dan lu kalau nggak salah gue sempat bilang bahwa MBG ini secara idenya bagus tapi pondasinya retak. Ya. Jadi kan kayak si Malakama nih mau diberhentiin nggak mungkin. Udah banyak yang yang berputar di situ ibaratnya banyak karyawan di situ segala macam kemudian banyak yang udah invest di situ. Ini di luar dari mungkin nepotisme itu ya. Ya, di luar itu. Akan lebih banyak yang dirugikan gitu ya masyarakat yang udah investasi, masyarakat Indonesia sendiri termasuk juga yang udah bekerja. Nah, tapi kalau dijalanin lagi banyak juga yang akhirnya korupsi harian. Ya. Nah, itu jadi gimana? Ini kan kayak si Malakama nih. Itu yang gue bilang. Jadi gini, sorry ngomong gue pakai analogi yang agak ekstrim. Lu pacaran, lu hamil di luar nikah. Lu mau aborsi atau enggak? Hamilnya baru ketahuan dalam bulan ke-5. Nah, kalau lu di posisi itu lu aborsi nggak tuh? Anak lu nih, maaf kata nih kita analogi nih, anak lu. Ya kalau udah posisi gitu ya jadi anaknya dijadiin lah. Anaknya jadiin kan. Apa bedanya sama MBG? Karena sudah terlalu banyak resiko kalau diberhentikan. Selama tujuannya baik ya. Jadi kita lihat dulu tujuannya baik nih. Melahirkan anak itu punya hak hidup. Berarti baik kan? Kalau kita terminate berarti membunuh kan? MBG tujuannya baik nggak? Baik. Apa tujuannya? Mengentaskan kelaparan anak-anak kecil ini supaya dia bisa sekolah dengan baik, makan tercukupi kan gitu. Berarti tujuannya baik. Nah sekarang kalau misalnya di aborsi
Anda membunuh bayi. MBG kalau dipotong, Anda membunuh petani, Anda juga membunuh investor yang sudah taruh duit. Peternak juga. Peternak, petani, ya kan? Terus Anda juga membunuh para investor-investor yang meng-hire karyawan-karyawan itu kan. Lapangan kerjanya otomatis hilang. Rela nggak melakukan itu? Karena dampaknya sudah bukan lagi masalah pemberantasan korupsi, ini dampaknya juga sudah kena the other side of masyarakat yang teriak-teriak ini. Teriak-teriak ini kan kubu A. Kubu B-nya kan orang yang bisa akhirnya hidupnya terbantu dengan ada MBG. Kan ada itu. Berarti si kubu A ini tidak bisa dong egois. Bahwa menyatakan MBG nggak berguna. Loh, buktinya ada kubu B. Lalu Anda bilang kubu B ini kan orang-orangnya TNI Polri. Lu terlalu cetek. TNI Polri betul iyalah. Katakan lu tuduhin mereka punya dapur. Itu tadi yang gue bilang. Tapi mereka kan meng-hire masyarakat juga. Terus 600 miliar lari ke petani itu kemana duitnya nanti kalau itu di stop? Terus siapa yang mau membeli barang-barang ke petani? Tengkulak. Ditekan lagi sama Tengkulak kan? Jalan tengahnya apa? Ya jalan tengahnya menurut gua harus diberantas yang korupsi itu, kemudian dikelola secara profesional. Paling bagus adalah MBG serahkan kepada sektor swasta atau company yang memang sudah menghandle CSR dengan baik. Misalnya, ini misalnya aja ya, gua sebut merek tapi misalnya Jarum Group, Astra Group. Ya kan? Ini kan company-company yang kalibernya sudah internasional ibaratnya. Suruh mereka dong ikut terlibat di dalam satgas pengawasan MBG atau seperti kayak holdingnya misalnya. Libatkan. Karena Jarum itu bisnisnya rokok. Tapi CSR-nya dia banyak kan? Ya. Atlet bulu tangkis Indonesia lahir mostly 80% dari Jarum. Jarum Kudus ya. Jarum Kudus kan? Artinya apa? Selama ini sudah terbukti mereka berhasil mengelola CSR dengan baik. Kalau kita katakan bahwa MBG ini adalah CSR negara, ya suruh para profesional ini yang mengelola, jangan lagi pemerintah udah. Iya, atau juga mungkin kan banyak anak-anak sekarang nih yang anak-anak muda yang kritis, yang tahu cara memanage gitu ya, mengelola segala macam. Apa mereka aja diserahkan juga? Gak gitu? bisa. Gak bisa. Anak-anak muda itu memang caranya kritis, tapi mereka nggak punya pengalaman untuk mengelola proyek 200 triliun ini. Ini kegedean bro. Ini proyek gede banget. Nomor 2 terbesar di dunia, bayangin loh. Kan kemarin kalau nggak salah dipangkas sedikit sama Pak Purbaya kalau nggak salah. Ya itu bukan dipangkas, itu dijadikan cadangan. Kalau diperlukan ya tetap harus dikeluarin. 60 triliun sekian itu. Jadi kalau gua misalnya menghadapi situasi ini gua belum pernah cerita dimanapun nih. Cuma di sini doang. Biasa kita kalau ngobrol nih ketemu ide-ide baru nih kan. Kalau gua jadi presiden dengan konflik seperti ini, gua akan panggil Astra, Lipo, Sinarmas, Jarum, yang gede-gede nih. Gue panggil, lu urus MBG, jadi konsorsium. Kalau hasilnya baik, delivery-nya bener, tax holiday buat lu untuk sektor lu yang ini, lu dapat diskon pajak. Mereka mudah-mudahan mereka akan jalanin tuh. Kemungkinan ya. Kalau gue jadi presiden, gue akan. Mereka udah punya sistem gitu ya? Iya. Gue akan lobby. Dan mereka ini kan konglo, taipan terbesar Indonesia nih. Yang ada hubungan dengan sosial ya. Kalau tambang mah gak ada hubungan sama sosial. Tapi kan kalau Sinarmas tuh dia punya perumahan, dia ada sekolah, ya kan. Terus Lipo itu juga ada rumah sakit. Jadi dekat gitu loh dengan urusan kelaparan, stunting, kesehatan. Ya mereka lah yang ngurus Jarum, itu urusannya sama masyarakat bawah kan sudah ada gitu. Rokok kan, tembakau itu kan masyarakat bawah. Jadi yang relevan dengan ini, mereka lah yang suruh ngelola. Pemerintah itu hanya ngelontorin duit, tetapi dikelola secara profesional oleh perusahaan-perusahaan ini. Jadi sistemnya kayak vendor. Jadi kalau misalnya begitu, itu lebih minim kemungkinan korupsi. Hampir dipastikan tidak akan korupsi. Karena budgetnya sekian. Iya, gitu budgetnya sekian dan yang ngelola itu bukan cuma satu vendor, 5 vendor konsorsium dari gigantic company ini. Bila perlu WHO diundang, turun tangan. Jadi misalnya gini, gua kepengennya begini, budget cuma segini. Ya. Menyediakan ini. Kalau kurang lu ini sendiri, gitu. Jadi maksudnya nggak ada dana-dana ibaratnya tambahan buat ini, buat itu segala macam kan, gitu kan. Kemarin kan yang sempat ramai kan ada motor lah. Segala, betul. Gitu kan. Itu kan ngawur kan. Karena itu tadi kan gue bilang, kalau itu diserahkan ke anak-anak muda yang nggak jelas, nggak pernah punya pengalaman, jadinya jadi motor tuh. Tapi kalau yang lu kirim ini adalah konglo-konglo yang punya perusahaan besar ini, ya, yang memang relate ya, tambang di luar karena nggak ada urusan tambang sama perut atau kesehatan. Tapi company-company yang gua sebutkan tadi itu ada itu. Kayak misalnya Astra. Ngapain Astra dilibatkan? Dia kan ada Astra Life Insurance. Dia ada dekat hubungan dengan asuransi kesehatan dan seterusnya. Jadi libatkan mereka ini. Terus kemudian pengawasnya undang dari WHO. Jalan nih barang. Cuma nggak akan ada korupsi.
Pertanyaannya dari sini nanti akan kebuka program ini memang serius untuk nolong rakyat atau untuk ajang korupsi. Itu akan kejawab di situ. Kalau mau dijalankan, berarti memang ada willing itu. Iya. Oke. Kalau dia tidak menjalankan itu, ada udang di balik salad. Ada ya, selalu ada. Tergantung salat apa dulu. Nah, gitu kan. Nanti terus benefitnya apa nih buat perusahaan-perusahaan ini? Kasih tax holiday keras. Lu pilih satu sektornya, kita kasih tax holiday misalnya. Dan juga dapat trust juga. Dapat kan? trust dari masyarakat juga dapat trust juga. Ini solusi yang menurut gua belum kepikir sama pemerintah dan gua baru umumkan ini di Cerita Untung. Jadi teman-teman kadang-kadang memang kita ngasih masukan itu tentunya boleh-boleh aja. Ada beberapa hal yang mungkin kita kerasa ini nggak ideal. Kita kasih kita bicarakan dan kasih masukan juga. Ini kan hal yang bukan itu semata-mata cuma nyerang aja atau juga mungkin sebaliknya gitu, bela aja gitu. Nah ini serunya ngobrol sama Bro Gema seperti itu. Ada juga solusi-solusi yang mungkin bisa jadi bahan pemikiran dari pihak-pihak terkait ya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan keluar ya dari polemik ini. Karena alhamdulillah sekarang mungkin udah agak mereda karena mungkin ada kebijakan-kebijakan yang kemudian pro rakyat lah. Pro rakyat ya. Ada satu lagi nih yang juga cukup viral kan. Tadi yang lu bilang sempat tadi ada Kopdes tadi kan. Yang ada di masyarakat ini kan uniknya bahwa ini ada satu program yang lagi banyak dibuat meme. Ini Kopdes ini kan. Shop. Ada di mana-mana kalau kita lihat di TikTok gitu ya, mau beli barang yang gitu loh gitu. Nah, ini mataku. Mungkin masyarakat juga banyak yang bertanya-tanya untuk menjaga sebuah koperasi, ya apa perlu latihan militer seperti itu yang memakan banyak korban itu kan satu itu. Dan pengadaan koperasi di beberapa tempat ini gitu, apa memang sudah urgensinya seperti itu, dan latihan militer ini kira-kira dimanfaatkan untuk apa? Mungkin untuk kedisiplinan bisa aja gitu. Ada juga mungkin kedisiplinan dengan cara yang lain nggak seperti itu kan, yang sampai akan memakan korban. Menurut gimana? Menurut gue itu sebenarnya yang mau disampaikan pemerintah itu dua. Yang pertama adalah cinta negara supaya dia mau disiplin dan mengurus koperasi ini demi masyarakat. Ya, benar. Itu satu poin. Poin kedua, saya secara positif lah ya. Ini bukan menjilat tapi secara positif saya lihat bahwa mens sana in corpore sano. Ya. Masih ingat gak tuh? Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang sehat, bisa jadi manajer yang sehat kan gitu. Benar. Tapi ya tidak perlu juga harus pakai seragam militer. Itu kan seragam militer duit juga. Nggak perlu juga lah kasih itu. Ya kan? Oh, latihannya aja. Ya suruh aja lari, olahraga, pakai training gitu ya. Dia pakai training atau ya apapun lah, baju apapun, yang penting konsepnya adalah di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat, dan itu paling cuma 10% aja dari programnya. 90%-nya otak yang dilatih, gimana caranya manajemen koperasi, sejarah koperasi. Itu aja kalau misalnya budgetnya 30 juta dipakai buat itu paling tidak bisa membuat mereka-mereka ini lebih berguna menjalankan koperasi. Cinta negara perlu, bukannya nggak perlu, untuk kedisiplinan, ya kan? Karena memang ya, sorry ngomong sekali lagi, kita kembali ke topik awal, masyarakat Indonesia kalau suruh disiplin itu paling susah, termasuk gue kan gitu. Nah, disiplin ini berat. Kita tidak seperti Jepang yang seperti robot gitu. Kita kan sangat dinamis ya hidupnya gitu. Nah, ya itu 10% lah dari waktu untuk latihan kesegaran jasmani, senam pagi. Boleh kalau senam pagi gue setuju, karena gue dari SD SMP hari Jumat tuh senam pagi. Ya. Boleh, ayo senam kesegaran jasmani SKJ itu kan dulu kan. Siapa yang ngelarang? Boleh, sesuai porsinya. Tapi kalau saya gulung-gulung di gor, habis itu latihan yel-yel apa segala macam, what for? Itu nggak akan bikin lu bisa menjadi manajer yang benar. Berarti kalau dari Kopdes sendiri, masukan lo adalah latihan fisiknya dan militernya kurangin aja. Latihan fisiknya tetap jalan, tapi militerisme. Nah, dan kalau Anda lihat, coba lihat, ini yang jarang dibahas sama masyarakat. Gua perhatikan ya, wajah-wajah orang yang ikut acara itu seneng loh. Ini nggak pernah dibahas orang. Seakan-akan militer itu kan serem ya latihannya. Tapi kalau lu lihat wajah-wajah mereka yang dilatih, seneng. Artinya apa? Apa tuh? Itu justru jadi pelarian mereka untuk belajar lebih keras. Lebih baik gue ikut latihan militer, asik ya, tembak-tembakan, yel-yel, happy gitu. Playful ya, playful. 30 juta duit dipakai buat playful. Yang dilakukan itu tidak menunjukkan adanya cinta negara. At least yang di framing ya. Kan kita nggak tahu di kelas belakangnya belajarnya apa. Itu juga hati-hati, karena yang kita lihat itu adalah bocoran-bocoran video-video pendek. Silabusnya apa kan kita nggak pernah lihat. Tapi kalau kita lihat dari raut wajahnya,
Nggak ada itu muka-muka orang yang menderita, sengsara, disuruh push up, nggak ada. Happy kok. Lah terus lu ngapain happy-happy begitu? Tapi kalau mereka disuruh belajar ikut intensif kelas untuk belajar manajemen, belajar accounting, belajar marketing, tata kelola SDM, suntuk. Coba TikTokin, kerut mata hitam semua bro. Ini yang gue teliti. Ternyata mereka ini menikmati juga nih. Yang ada di dalam situ tuh menikmati. Karena apa? Happy-happy, playful. Berarti kalau sekarang ya, ini terjadi pro kontra. Itu diawali dengan putusnya cara berkomunikasi. Pasti. Mestinya gini, ketika akan dijalankan program ini misalnya kan, itu udah disampaikan ke masyarakat, jenis programnya akan seperti ini, fungsinya buat ini. Ya, melalui siapa? Kan gitu dulu. Kan nggak mungkin juga pemerintah tiap kali ada program langsung ngomong ke masyarakat. Ini kan negara bro. Ya. Itu harusnya di negara manapun melalui proses yang namanya hearing. Hearing kepada Kongres. Hearing session ya. Iya kan, kepada Kongres. Kepada Senat. Kepada DPR dalam hal ini. Itu harus di hearing sama DPR. Minimum harus ada sistematis yang baku dulu. Mau melakukan MBG, mau melakukan sumber daya Indonesia dan Antara, harus ada hearing dong. Ini selama ini belum ada ya? Beberapa saya dengar tidak ada, tiba-tiba muncul gitu. Tapi kalau ini pengganti, menurut lu pengganti ini nggak sih? Pengganti wajib militer nggak sih? Enggak lah. Enggak ya? Klien gue 90% aviation tuh orang-orang Singapura. Wajib militer itu nggak ada yang kicomania begitulah. Bercanda-bercanda kicomania itu. Iya kan sekarang yang disorot kan diketawain kan kicomanianya, ketawa-ketawanya gitu ya. Ya memang makanya gue bilang lu tuh ngelatih militer tetapi membawakan budaya-budaya yang playful itu. Jadi nanggung banget lu kalau mau militer ya militer. Orang bikin squat jump bisa 100 kali, push up bisa ini kan militer. Ketegasan gitu loh. Ketegasan bukan cuma bikin yel-yel ini matamu di sini, bukan itu poinnya. Tapi itu korelasinya dengan dunia perkoperasian kagak ada. Nah itu jadi pertanyaan banyak orang. Ya itu memang makanya kan gue nggak bisa diam gitu. Artinya ya sorry ngomong, gue juga harus satir di situ. Tapi kan kita lihat pemerintah kita kan mendengar, dihentikan kan. Nah sekarang udah dihentikan, tuduhannya apa? Ya duitnya udah habis makanya dihentikan gitu. Itu masyarakat juga kagak bisa berpikir positif, selalu aja suuzon. Ya memang begitu, pasti akan selalu ada. Di antara yang positif selalu ada yang negatif. Pasti. Tiap ujian pasti ada becekan ya kan. Iya gitu kan? benar, artinya ya itu presiden itu juga karena pas performance-nya pemerintah akhirnya kan orang malas juga percaya kan. Tapi ya sudahlah. Artinya gini, daripada kagak di stop ntar lu marah lagi. Sekarang di stop lu gak terima lagi. Makanya gue bilang jadi orang tuh ikhlas aja. Udah mikirin aja perut lu gitu loh, gak usah mikirin yang kemana-mana. Iya memang harus dari dua sisi juga. Seperti obrolan kita juga gini. Kadang kita ada kritiknya juga, tapi ada juga bagaimana pemasukan. Pemasukan, kan, gitu. iya. Tapi sekarang soalnya begini, polarisasi makin jelas di Indonesia nih. Sangat tebal sekarang, kayak dipecah gitu, diporosin. Gitu kan. Jadi either you on or you off dari government kan gitu doang. Iya kan? betul. Kalau lu bela lu buzzer, lu nyerang lu buzzer. Iya. Begitu kan. Udah kacau. Gue dari obrolan juga. Lu netral pun buzzer bro sekarang. Netral juga buzzer. Netral buzzer. Jadi kenapa mahasiswa ini teman-teman gue tanyain sebenarnya. Kenapa dia itu harus terpaksa ikut-ikutan? Kalau netral mereka diceburin, dimusuhin di kampus. Ya, jadi ibaratnya gini. Dulu dari postingan sosmed gue dari 2018-2019 nih urusan politik gitu kan ibaratnya. Gue ikut menyuarakan apa yang menurut gue lebih ke sini loh atau ke situ loh gitu kan. Warna ya. Gitu ya. Lu ada yang ngomong ke sana aja gue boleh dong ke sini kan gitu kan begitu kan. Tapi juga dibilang buzzer. Iya. Gitu. Entah mau di mana posisi dibilang buzzer. Jadi malah polarisasi bisa dulu ya nggak tahu sekarang atau enggak. Kalau beda pilihan itu keluar dari grup keluarga tuh. Ya. Dari grup pertemanan ada beda dikeluarin. Itu dari zamannya Pak Jokowi udah begitu kan. Teknis ada dulu ada cebong, ada kampret, segala macam. Cebong, kan. Itu udah ada makanya. Gitu dan di zaman waktu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang milih Pak Jokowi itu cebong, Pak Prabowo itu kampret. Betul. Ketika pemilihan berikutnya Pak Jokowi merger sama Pak Prabowo. Pusing lah mereka. Jadi cepret itu. Cepret. benar. Makanya gue juga lihatnya gini. Ini ada yang
tertawa nggak ya dari ada. Itu bagus. Gue udah tahu arah lu pasti ke situ. Kalau gue bilang saran gue nih ya buat pemain politik, lu boleh lah dapat suara. Gue tahu lu dapat triliunan gede lah kalau udah dapat posisi itu ya. Tapi ada satu generasi bangsa yang kamu resikokan. Artinya mau cebong, mau kampret, mereka berlawanan nih. Giliran pemimpin utamanya merger jadi cepret lu kan. Bener kan, bingung kan lu kan iya kan jadi cepret kan. Sekarang dipolarisasi lagi nih antara buzzer dan tidak buzzer. At the end juga mereka yang di atas mah kagak peduli. Nanti sekarang bikin posisi berantem. Nanti mereka berkawan. Itu sedang komunikasi seolah-olah ini permainan sabun, itu yang gue bilang. Yang di atas ini bisa bermain jadi musuh, nanti jadi kawan. Tapi kita sekali dari yang musuhan. Kita masyarakat sekali musuhan. Selamanya akan ngecap, oh ini orangnya Jokowi. Enggak, gue gak suka Jokowi. Gue gak suka Jokowi, gue gak suka Prabowo, tapi gue bencinya Arie Untung. Kan aneh. Iya kan? Iya benar. Padahal kita gak ada masalah. Iya. Padahal kalau di PDC, masalah lu apa sebenarnya? Gak ada. Karena dia cinta sini, gue cinta sini. Ini kan fanatisme orang gila sebenarnya. Nah, tapi yang di atas itu, ini ya pesan buat semuanya. Politik itu tidak ada kawan, tidak ada lawan. Hari ini jadi musuh, besok jadi kawan. Besoknya malah jadi harmonis. Terjadi sama Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang awalnya tarung, akhirnya jadi menhannya. Akhirnya sekarang jadi presiden, anaknya Pak Jokowi jadi wapresnya. Gimana coba? Tapi kita sudah terpecah. Jadi pemilihnya itu idealis, pelaku politiknya pragmatis. Korbannya siapa? Satu generasi, bro. Iya, bener. Makanya ini yang gue pesan pala politikus, lu mikirin negara inilah. Nah, di Amerika elektoralnya yang begitu keras ya, biru merah kan gitu doang. Itu sudah terporos. Jadi orang California ya memang Demokrat mati gitu. Orang state yang lain itu Republik mati. Ya udah berantem aja. Gak apa-apa. Iya benar juga. Ya kalau mau ya memang begitu, memang dibikin begitu. Tapi kan itu United States, itu bukan republik kayak Indonesia. Itu memang state sendiri gitu loh. Ya tapi wajar. Mereka kan memang ada pihak yang bermain di dua-duanya kan. Ada kan. Mereka punya bohir, nggak tahu ujung bohirnya sama. Ujungnya sama. Nah kalau di sini ibaratnya ada yang ini berantem sama ini, ada yang ketawa di tengah nih. Gue seneng lihat pada berantem gitu. Ada pihak yang gitu kan? Ada. Keuntungannya dia apa sih? Oligarki, karena dia ngontrol. Ujung-ujungnya itu duit, ujung-ujungnya oligarki. Sama aja sama US Iran. Ujung-ujungnya duit. Politik itu hanya alat untuk mencapai goal financial. Sebenarnya itu. Jadi alat untuk mendapatkan legitimasi pembenaran untuk melakukan itu. Oke. Menarik nih. Jadi kalau seolah-olah ada satu masalah itu zoom in, kita lihatnya zoom out. Yes. Itu yang diajarkan bapakku. Bapakku dari saya kecil selalu ngelihat, lu harus bisa seperti satelit, lu tarik diri lu keluar, lu lihat dari skala gedenya. Lu jangan pernah melihat sesuatu masuk ke dalamnya. That's what my father taught me. Itu. Karena setiap orang pasti punya preferensi pendapat masing-masing. Dan ingat, pendapat itu lahir karena sudut pandang. Dan hanya ada satu sudut pandang dari 360 derajat, hanya ada satu dari 360 yang bisa membawa lu ke kesuksesan dalam semua bidang yang lu kerjain. Misalnya lu dokter, lu artis, hanya akan ada satu sudut pandang yang bikin lu sukses di bidang yang lu kerjain. 359 ya itu nggak bisa. Itu filosofinya. Jadi kita harus lihat dulu 360 mana yang paling satu itu. Itu pencarian hidup namanya. Oke. Kan 360 sudut pandang lu kan butuh waktu. Sudut pandang ini salah, ini salah, ini jadi lari untung perjuangan lu dari remaja sampai sekarang jadi hari ini kan that's time kan gitu loh. Ya berarti intinya harus empati juga sama orang. Oh iya dong. Tahu nih, kenapa dia mikir begitu? Berarti dia punya pendapat ini karena norma hidupnya seperti ini. Akhirnya kalau kamu punya empati dan kamu mau tarik diri lu lebih jauh, lu jadi bijak, memahami dulu kenapa lawan gue begini. Even dalam berperang, gue lebih cenderung musuh gue rangkul. Karena gue akan lihat dulu, ini orang tindakannya seperti ini tuh apa motifnya? Apakah dia ingin mengeliminasi saya karena saya dianggap saingan, atau dia tidak mengerti saya sehingga saya diserang? Kita harus lihat. Kalau dia mau mengeliminasi saya mending kabur. Kalau dia target gua kabur supaya dia nggak bisa target gua. Menghindari konflik sebisa mungkin. Atau komunikasi sama dia yang dibutuhkan apa? Kalau yang dibutuhkan ternyata kita bisa ada satu kebutuhan yang sama, makan sama-sama, merger. Kita kerjasama tanpa harus berselisih. Itu yang dilakukan Donald Trump sama Xi Jinping kan? Padahal mereka ada banyak perbedaan nih. Perang, cuma kan nggak bisa perang. Sama-sama gede mau jadi apa? Ya sudah tarik ulur. Nah inilah yang tidak disadari masyarakat.
Bahwa background dari semuanya itu adalah oligarki yang mengatur semua negara, oligarki yang internasional ataupun oligarki kecil-kecil yang di Indonesia misalnya untuk kepentingan dia. Tapi at the end of the day mereka harus menggunakan kendaraan politik untuk mengatur piring nasinya. Kan ke sana. Oh, mereka nggak mau mati konyol ya. Nah, itulah kembali ke bahasan kita tadi menit awal. Posisinya Gema adalah posisi sudah hopeless state. Karena gue udah mengerti ini. Jadi mau siapapun presidennya, mau apapun programnya, kalau gue tidak bekerja, gue tidak bertanggung jawab sama diri gue pasti hancur. Lah ini kan ada juga nih, gue pernah lihat juga komentar, lu juga pasti pernah dengerin. Nih mereka nih nganggap lu tuh kadang lu ngeritik, tapi kadang lu ngebela gitu. Lu lagi main aman ya gitu Bang Apan ya? Karena lu nggak lihat video gua fullnya kan gitu. Gua bukan main aman. Gua kritik. Tapi yang bagus gua pertahankan. Nah, yang lu lihat kebetulan lu lihat podcastnya di sini. Satu lu lihat kliperan di TikTok. Ya. Ya. Pas lagi lihat kliperan satu klip ini lagi ngeritik. Nah, klip yang satu lagi bela. Itu berarti apa ya? Memang otak lu yang kagak nyampe gitu loh. Berarti lu nggak nonton full. Nah, nggak nonton full, lu nggak ngerti konteksnya. Di dalam hidup ini konteks itu segalanya. Ya. Kalau sekarang gue lagi ketawain Kopdes, lalu dipotong. Wah, semua akhirnya si botak, kan ngatain gue botak tuh, kasar banget ya. Akhirnya si botak menyadari pemerintah kita penjahat gitu misalnya. Ini nanti diklip lagi nih. Tapi waktu gue lagi membela hal yang baik dari pemerintah, diklip lagi. Tuh kan buzzer memang dia. Nah sekarang ini memang anak-anak sekarang, bukan anak sekarang ya, maksudnya dunia sosial media sekarang membentuk opini-opini itu hanya terbentuk dari clickbait. Yes. Ya, karena kan gini, mereka udah terbiasa main sosial media tuh 3 detik itu nggak hook, lu swipe. 3 detik kalau nggak hook, lu swipe. Jadi mereka mau langsung ke core permasalahannya doang gitu. Kadang-kadang, wah delete part ini doang nih. Nggak the whole story-nya nggak dilihat. Ketika part ini bilang ini, langsung padahal di ujungnya ada lagi klarifikasinya, di judulnya pelurusannya gitu kan, gaya-gaya para pembicara dari zaman-zaman sebelumnya kan semuanya dibikin attention grab-nya dulu di awal, solusinya di belakang. Nggak kepake kalau sekarang. Nggak kepake. Karena anak-anak sekarang maunya serba instan. Itu harusnya induktif. Makanya induktif itu kesimpulan di depan, penjelasan di belakang, harusnya begitu. Jadi begitu kan sekarang. Harusnya begitu. Makanya sekarang kita juga harus belajar. Ekosistemnya kan begitu. Jadi lu jangan taruh kesimpulan di belakang. Nggak ada yang lihat. Nih, jadi mereka mau ngomongin apa dulu nih gitu. Baru prosesnya dilihat. Betul. Ya. Unik emang ya. Makanya film-film action kalau kita nonton Avengers itu berantem dulu di depan. Dia berantem dulu. Yang mau dilihat itu. Nah, yang paling lucu lagi ketika gua podcast sama Tretan Muslim. Udah jelas Tretan itu adalah komika. Itu dulu tuh. Terus kemudian dia bikin program namanya Jubi Rezim. Ya kan, dia jadi Jubi Rezim. Terus ini satir aja isinya. Program itu satir. Terus gue bilang, gue statement gue ini. Jadi ceritanya gue tuh di hire Prabowo. Misalnya nih, gue bilang udah jelas misalnya. Itu ada loh netizen bilang, tuh kan bener, dia tuh udah ngakuin kalau dia tuh di hire Prabowo. Mati nggak coba? Ya. Ini satir di program komika gitu kan, dijadikan sebuah kebenaran. Jadi memang tanggung jawab dari setiap orang yang. Jadi gini, semua orang sekarang punya media. Yes. Karena semua punya akun sosmed kan. Iya. Gitu ya, maksudnya kalau zaman dulu yang punya media itu yang punya TV semua. Ya, sekarang semua orang adalah media. Sekarang semua orang tangannya ini media. Media, betul. Bahkan semua orang tuh koresponden loh. Iya. Ada kejadian sesuatu dia punya handphone nih. Itu shifting yang pemerintah nggak bisa catch up sampai sekarang. Benar. Cuma masalahnya si pemilik medianya ini tanggung jawabnya cuma antara jempol sama HP doang jauh jaraknya. Betul. Nggak dipikir dulu nih impactnya akan seperti apa nih. Betul. Ini maksudnya kemana? Nggak dipikir dulu. Dari sini diproses itu nggak nyampe ke sini dulu. Sini langsung sini lagi. Iya. Itu dia. Itu zaman sekarang seperti itu tuh ya. Mungkin ini yang harus jadi noise banget ya. Noise. Nanti lu akan berhadapan dengan generasi alpha yang lebih parah. Generasi Z aja orang udah pusing. Ini generasi alpha adalah generasi yang ultimate cuek. Jadi dia nggak even peduli apapun lagi udah. Itu nanti kita akan alamin 10 tahun bener-bener lagi. Ignorance. Completely ignorance. Karena dia udah capek sama sebelumnya. Bukan capek. Bukan. Dia hidup dalam dunianya dia sendiri udah. Dia nggak even peduli yang itu. Dia tidak merasa bahwa kalau gue mikirin orang lain itu benefit buat gue. Generasi alpha. Ngeri juga itu. You will see that. Berarti empati makin hilang dong. Generasi robot. Generasi orang berdarah dingin. Lihat nanti. Itu yang gue lagi teliti sekarang. That's alpha generation. Iya, soalnya hidup. Dan bahkan generasi alpha sudah bisa menciptakan bahasanya sendiri sekarang. Contoh, anak gua nggak ngerti bahasanya.
Coba tanya yang anaknya punya Alpha, hati-hati. Mereka sudah punya bahasa sendiri yang hanya dipahami generasi Alpha. Itu satu. Kayaknya gue lihat di sosmed ada yang ngomongnya apa ya? Dia ada bahasa kayak teman-teman pada tahu ya, yang kayak aura gitu. Iya, kan? Iya. Itu mereka tahu nggak kenapa bikin gitu? Kenapa? Mereka sudah bermain seperti intelijen, pakai sekretif supaya orang tuanya nggak bisa ngelacak. Umur berapa bro? Udah bisa mikir begitu bro? Oh pantesan kalau ngelihat chatnya anak-anak gue gak paham. Terus mereka bisa pinter. Udah kayak teroris bro. Meetingnya di Roblox. Meeting di Roblox sama di Discord. Discord masih umum. Di Roblox kayak teroris. Teroris kan meetingnya di Discord. Itu mereka udah lakukan. Terus yang ketiga, mereka bisa gila loh, belajar bahasa-bahasa yang kita even nggak kepikiran. Belajar bahasa Rusia, belajar bahasa negara-negara mana yang intinya biar kita nggak paham. Itu generasi Alpha. Ngurusin Z aja masih belum beres, muncul yang Alpha begini. Kalau mau lihat foto Indonesia 10 tahun ke depan, lu deal with Alpha. Nah itu nanti akan ada lagi perubahan sosiologi yang gila. Wow, berarti emang udah apa namanya, mereka ini komunikasinya soal sini ya? Ya. Ke elektronik, nggak ke human being. Di dalam human, diem. Lu lihat generasi Alpha tuh diem. Pendiam kan? Pendiam. Tapi jarinya dia itu gila. Gitu dia loh. Bisa tahu apa namanya, mungkin hero-nya dia itu sekarang mereka ini kayak ini kali apa namanya, para streamer gitu. Betul. Makanya tiba-tiba kayak misalnya kayak anak gua, teman-temannya anak gua tiba-tiba langsung FOMO sama parfum. Yes. Tiba-tiba kan, lu juga bingung dari mana dia tahu gitu. Tiba-tiba ada parfum, terus baunya kayak gimana nggak tahu baunya. Tapi gue diminta untuk ikutan FOMO tuh parfumnya. Dari mana deh kayak gitu? Semua pada beli parfum ini, parfum apa gitu? Iya. Karena yang pakai streamer. Waduh. Jadi ini adalah shifted generation yang menurut gua akan ada perubahan cukup gede in the next 10 years. Karena 10 years itu kan mereka udah masuk 18, 19, 20 kan. Gitu. Itu mulai generasi Bravo, Charlie udah mulai turun tuh. Kalau sekarang dari dunia bisnis ada pergerakan apa aja kalau menurut? Misalnya kan nih sekarang kan kayak misalnya kayak e-commerce pada naikin pajak gitu. Kemudian kemarin ada PHK besar-besaran tuh dari salah satu toko hijau tuh. Ya. Yang itu masih 90% dieliminasi. Apa udah runtuh itu atau gimana? Menurut gue ya. Jadi tekanan ekonomi itu sudah makin kencang sekarang. Dan kalau kita lihat itu yang kita selalu sebut lipstick effect. Jadi orang tuh ke mall ya rame mallnya. Tapi dia nggak belanja. Makan pun cari yang paling murah di mall. Cuma buat validasi aja. Buat happy validasi. Untuk lipstick effect itu apa? Lipstick itu beli barang murah membuat orang kelihatan cantik. Ya kan? Jadi dia ke mall, dia akan beli barang yang paling murah tapi memuaskan happy-nya dia. Habis itu pulang. Itu yang gue selalu bilang. Ya kan? Itu gue bilang. Lu sekarang ke mall, lu bayar habis minimum lu kalau ke mall 1 juta habis. Minimum udah. Mau lu miskin, mau lu kaya, apapun lu ke mall makan segala macam. Yang proper ya, bukan ke mall cuma nongkrong. Lu ngopi, lu makan malam sekeluarga, 1 juta hilang termasuk bensin, parkir dan seterusnya. Yang terima 1 juta itu juga nggak ngerasa itu besar, tapi yang bayar 1 juta kalau gajinya 15 itu udah 6% dari income-nya. Lu bayangin. Nah, artinya masyarakat akan ngerem. Perusahaan-perusahaan juga nggak terima duit banyak. Sementara produktivitas dari karyawan makin turun, ya harus di-cut, di-lay off. Berarti gulungan ekonomi lagi nggak baik-baik aja nih. Tekanannya tinggi. Makanya pemerintah kalau mengambil kebijakan naikin pajak e-commerce itu salah fatal. Ini terjadi sekarang? Ya itu, makanya salah fatal. Kenapa pemerintah harus mengambil tindakan itu sementara e-commerce tanpa dipajakin saja, profitnya udah kegerus dengan biaya potongan daripada platformnya. Iya benar juga ya. Banyak yang nggak ngambil gara-gara banyak potongan. Kan? Yes. Jadi artinya pemerintah juga harus holistik. Nggak bisa cuma tutup mata sebelah ya pokoknya pajak. Jadi itu yang gue selalu bilang ego sektoral. Kementerian Keuangan ditarget pajak harus gini. Udah pokoknya dia kacamata kuda hantam pajak, peres pajak. Padahal dia sendiri masyarakat hanya untuk menjalankan target. Tapi di sisi lain Kementerian Keuangan nggak pernah holistic approach. Misalnya bicara sama Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM. Ini kalau gue naikin dampak dari lu apa ya? Gue naikin sekian, turun nggak lu? Ini harusnya kan bicara mereka ini.
Apa yang diperlukan? Apa mereka perlu ini Dulu jabatan gua di kantor staf presiden itu penasihat senior kepala staf. Nah, kepala staf itu dulu tugasnya adalah menyelesaikan bottleneck seperti ini. Jadi antar kementerian terjadi dispute ditemuin sama Pak Muldoko, didiskusikan bottlenecknya di mana. Beliau yang jadi wasitnya. Itu dulu. Nah, kalau sekarang kayaknya sekarang saya nggak tahu. Saya ada jembatan komunikasi yang hilang nih. Nah, yang saya dengar antar mereka itu komunikasinya juga nggak lancar. Jangankan bottleneck, nyandet. Ini nggak bicara satu sama lain. Jadi kalau Kemenq punya target ya Kemenq, ya. Kemendak punya target ya Kemendak. Akhirnya apa? Bikin aturannya ini kan tidak holistik, tidak nyambung satu dan yang lain untuk kepentingan rakyat. Padahal kan mereka ini sebenarnya untuk kepentingan masyarakat nih. Ya. Kebijakan yang ini ya memang untuk negara, ini juga untuk negara. Tapi dua ini tidak sinkron. Bahwa ketika targetmu kena untuk negara, rakyat lu gimana? Ini nggak dipikirin. Nah, yang jadi mem di masyarakat ini kan semua punya target ya. Ya. Jadi pertanyaan, ini target buat masyarakat atau target partai masing-masing? Target pemerintah, target negara melalui partai itu partai sih di luar kepentingan inilah, masih ini dulu. Tapi kan target income negara, penerimaan negara target dihantam lewat mana? Pajak, bea cukai ya. Bea cukai sekarang kan mau dihajar habis sama Pak Presiden kan kalau nggak bener kan. Itu Pak Presiden bilang tuh. Jadi ya itulah cukai lah, pajak lah, itu kan penerimaan negara. Iya. Ya pokoknya dia taunya penerimaan negara di target sekian ya gue akan cari cara gimana caranya kan gitu. Kementerian Perdagangan dia harus melakukan ini untuk kepentingan negara. Bikin tuh aturan ini dan seterusnya manuver. Tapi mereka berdua kacamata kuda, birokrat banget. Ya pokoknya ini target negara. Aku sebagai birokrat, aku menjalankan tugas negara ya gue jalanin. Gue nggak peduli masyarakatnya apa ya. Memang birokrasi itu seperti itu. Mereka nggak bisa holistik karena birokrat, kacamata kuda dong. Nah berarti yang di atasnya ini yang harus berpikir sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau berada di pemerintahan itu bukan hal yang gampang ya. Susah bro. Makanya gue bilang kan, ya lu aja yang jadi presiden atau lu aja yang jadi menterinya gitu loh. Maksudnya itu bukan untuk kalau misalnya mau mengerti harus jadi menteri, nggak gitu. Artinya ada banyak hal-hal yang sebenarnya kamu tuh belum paham. Tarik menarik di dalam dunia birokrasi itu seperti apa gitu loh. Karena kebetulan gue pernah sekolah lah di istana gitu ya. Jadi ya kita tahu, oh cara pandangnya tuh seperti itu gitu loh. Ya mungkin yang lebih sulitnya juga selain itu juga bagaimana mengatur target agar masyarakat juga kemudian target terpenuhi. Banyak juga pihak-pihak yang harus dipenuhi juga gitu kan. Betul. Nah itu dia yang mungkin challenge juga kan. Bagaimana pihak-pihak ini juga ternyata berpengaruh untuk sisi ya, ibaratnya ya. Politis itu nggak pernah benar-benar clear kan. Nggak pernah. Jadi itu yang gue bilang Pak Jokowi itu pemain yang jago. Dia bisa bermain. Mengakomodir kebutuhan. Dia terbukti Pak Prabowo jadi Menhan kurang jago apa? Padahal kompetitor ya. Kompetitor loh. Itu aja kita bicara sejarah kan. Eranya Pak Jokowi udah lewat. Itu sejarah. Eranya Gibran ya Gibran. Jokowi gitu. Tapi kan waktu itu kan kita tahu cebong kampret itu mulainya dari Jokowi versus Prabowo. Ya, betul. Kok bisa-bisanya jadi cepret Prabowo jadi Menhan? Itu manuver juga, itu manuver politik. Kurang jago apa coba? Tadi kan lo bilang bahwa pajak kita dinaikin nih kan. Sedangkan Indonesia punya banyak sumber daya alam nih. Ya ibaratnya semestinya pendapatan kita tuh mayoritas tuh kan di sumber daya alam kita. Ya. Kenapa pendapatan negara kita justru banyak dari pajak? Itu jadi pertanyaan masyarakat. Benar, saya setuju itu. Dari ujung ke ujung kurang kaya apa Indonesia? Saya setuju. Nah sekarang kita kan krisis batu bara kalau nggak salah nih, ya kan, listrik mati apa segala macam. Ini kan pasti juga ada juga kekorupsian di situ pasti. Ya. Benar nggak dulu? Ada juga ibaratnya kayak penanganan yang kurang proper lah untuk si sumber daya alam Indonesia ini. Kalau menurut lu gimana ibaratnya? Memang dari dulu memang nggak proper. Memang ini udah sistem yang udah berjalan dari lama. Sistemnya udah berjalan dan juga manusia-manusianya juga SDM-nya beberapa bermasalah. Sebagai contoh, gue tuh pernah berbisnis kentang, bro. Gue itu invest kentang, bibit kentang, granula di Jawa Timur. Terus kemudian kita menggunakan masyarakat lokal, petani-petani lokal untuk ngurusin investment gue. Gue digigit, bro, sama petaninya. Rugi habis gue. Malah gitu. Jadi complicated, sangat complicated. Itu baru petani. Itu belum lagi rakyat yang merasa memiliki tanahnya, ya kan. Terus ada nanti orang yang nakal di situ. Sebagai contoh deh, ini kan urusannya dari zaman VOC udah bayar kepala desanya itu kan. Terus katanya kepala desanya yang mengkorupsi. Jadi
ini udah kompleks. Tidak serta-merta sumber daya alam Indonesia itu tidak bisa dimanfaatkan untuk orang banyak, enggak juga. Tapi ada orang-orang yang merasa jadi raja-raja suku yang merasa punya. Ini kan juga konflik gitu loh. Nah, memang itu bukan ekspertis gua, tapi ya memang itu masuk di nalar. Kenapa pemerintah tidak bisa membereskan kita punya alam semesta sumber daya ini dikelola dengan baik. Sebagai contoh, waktu itu zamannya Bu Susi. Ikan kita tuh dirampok luar biasa sama Filipina, sama mana-mana itu dirampok sama Vietnam kalau nggak salah itu, Kamboja mana. Zamannya Bu Susi ditembakin, ditenggelamin kan? Ya benar. Setelah itu melimpah bro ikan di Indonesia itu sejak saat itu. Nah dari situ saja setelah Bu Susi selesai, terlepas dari beliau itu benar atau tidak dalam pemerintahnya aku nggak tahu. Tapi dengan gerakannya dia begitu saja langsung melimpah, harga ikan langsung turun. Karena supply-nya banyak. Berarti ada yang bisa dilakukan pemerintah sebenarnya. Ya, cuma nggak dilakukan. Nah, kenapa? Apa kepentingan di belakangnya? Itu di luar kapasitas kita berdua. Iya, benar-benar. Tapi yang sudah dilakukan Bu Susi di dalam versi spesifik bahwa supply ikan jadi melimpah, itu terjadi. Dan artinya kalau kita kelola dengan baik, harga-harga barang di Indonesia ini bisa cenderung turun. Berarti hal yang sama juga bisa dilakukan di sektor kekayaan alam. Bisa. Yang lain gitu Yang maksudnya. lain. Soalnya kalau dilihat ya, Singapura ini jadi negara yang mendapatkan devisa dari sumber daya alam. Nah, sekarang negaranya cuma nggak ada sumber daya alam. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika kamu minta Pak Prabowo untuk kerja, kamu minta Pak Prabowo untuk mengembalikan sumber daya alam Indonesia untuk dinikmati bangsa, betul ya? Sudah dilakukan nggak sama beliau? Ayo, coba udah dilakukan nggak? Jawabannya ya sudah dong. Dengan cara apa? Under invoicing sama transfer pricing diberesin dulu. Itu kan salah satu bentuk kekayaan alam dirampok sama oligarki itu diekspor ke Singapura dengan harga yang murah. Habis itu dari Singapura diekspor lagi dengan harga yang mahal. Kan udah diberesin, sedang dibereskan sama Pak Presiden. Makanya sama Singapura sekarang kita nggak terlalu. Berarti kan sudah ada tindakan dari pemerintah untuk membereskan itu. Terus udah berjalan bertahun-tahun ya? Udah bertahun-tahun. Nah, presiden mana yang seberani Pak Prabowo? Nanti kalau sampai Anda ngatakan gua busernya Prabowo, lu memang nggak ada otaknya. Anda ngerti nggak sih yang dilakukan Pak Prabowo itu? Itu nyunatin para kartel-kartel yang mencuri kekayaan alam gitu loh. Gua bukan pemain tambang, tapi disunat loh sama beliau. Untuk satu pintu itu kan disunat jadinya. Berarti dengan satu pintu ini ada kemungkinan mengembalikan devisa dari kekayaan alam kita. Kalau devisanya kembali, maka pajak bisa diturunin dong. Harusnya iya. Oke. Nah itu nanti kasus berikutnya. Kalau itu berhasil ya turunin dong pajak, jangan digencet, jangan ini diambil, yang ini digencet juga ya, itu juga nggak benar. Iya benar. Ya mudah-mudahan terjadi sih ya. Iya kan. Tapi kalau kita melihat case by case, ya masyarakat harus sadar dong. Lu pintaran dikit lah. Lu ngeliat lu nggak suka sama Pak Prabowo ya boleh, itu hak lu nggak suka sama ini. Saya juga nggak kenal sama beliau. Saya nggak benar-benar nggak pernah ketemu juga. Mau gue bela, mau gue benci sama Pak Prabowo nggak bikin gue lebih kaya atau lebih miskin juga, ya kan? Tapi dari sini kita lihat berani nih satu presiden nih. Ya, jadi sisi lain lu ada mengkritisinya juga, tapi sisi lain juga lu ada yang mengapresiasi. Jadi maksudnya imbang. Dan gue lihat tuh kemarahannya pemerintah itu agak berlebihan ketika dia langsung satu pintu. Itu dia nggak mikir itu bahwa negara lain bisa kabur nggak beli lewat kita. Iya, pemain-pemain lama yang dengan sistem yang lama. Yang internasional tuh merasa kalau satu pintu lu monopoli, ntar mendingan gue beli dari Malaysia untuk sawit misalnya gitu. Itu kan juga nggak pas juga. Jadi terlalu terburu-buru menurut gua. Mungkin di-adjust dulu kali ya. Nah, harusnya kan yang dihantam adalah under invoicing-nya. Kan tidak selamanya solusinya adalah satu pintu gitu loh. Iya sih, sebenarnya mungkin kayak ada sebuah perusahaan misalnya. Perusahaan ini kok mengalami kebocoran, gitu kan. Ketika mengalami kebocoran ya, dia kemudian meng-hire orang procurement mungkin. Iya, procurement sendiri yang dia trust langsung. Iya. Cuma lu aja yang gue. Iya. Kayak gitu maksudnya. Iya. Tapi
semua sistem yang udah berjalan, yang udah begitu lama, udah tinggal ngejalanin doang, itu kan bongkar ulang. Bongkar ulang. Itu mungkin yang jadi masalah. Dan waktunya dibikin tergesa-gesa. Oh, nggak tahu apa proses peralihan. Itu karena emosi, ledakan emosi, dan itu yang gue bilang labil kebijakannya pemerintah. Jadi lu jangan bingung sama gue bukan sebentar puji sebentar kritik, enggak. Labil kebijakan iya. Motivasi mens rea untuk memperbaiki ada. Ya. Tapi kebijakannya nggak stabil, labil kebijakannya, nggak dipikir gitu loh, langsung jebret, sat gitu kan. Maksudnya bagus, iya, tapi kadang-kadang eksekusi ngawur. Jadi inti dari pembicaraan ini adalah maksud bagus, kalau nggak dieksekusi dengan baik maka akan terjadi chaos juga nah, di bawah. Yang mengeksekusi itu manusia, ya. Manusianya SDM-nya rendah, nggak punya nalar. Terus gimana bisa mengeksekusi? Berarti sampai kapanpun juga berantakan terus gitu. Itu yang gue bilang makanya gue bilang ikhlas aja. Jadi kayak oke, misalnya ganti pemerintahan suatu saat ya, udah ganti lagi kabinet, misalnya habis pemilu lagi gitu, misalnya ganti lagi program apa lagi, yang main orangnya beda lagi. Tapi dengan culture yang sama, indikasi akan terjadi juga iya sama. Karena kan dari awal tadi programnya bagus, tapi eksekusi pelaksanaannya ada aja yang nakal. Sama. Ternyata di sini juga begitu. Wah, 3,5 abad kok udah kan lewat. 3,5 abad kan dijajahnya. Bukan dijajah, culture manusianya. Orang dibayar kok sama Belanda, lu yang korup. Ibaratnya kan gitu. Oh, dibentuk gitu ya? Bukan dibentuk, sudah dari sononya begitu. Yang kena prank malah Belandanya kan gitu kesannya. Ya. POC-nya salah masuk ke sini kan. Makanya nggak jadi. Jadi gagal bukan karena itu. Udah apes kita di sini gitu ya. Bisa jadi begitu, kalah pinter. Berarti sama kayak ada perusahaan yang mau bikin pabrik di sini. Udah nggak jadi, kenapa? Banyak preman. Ya, ke Vietnam aja deh gua jajah negara lain aja deh. Tekor gua kan gitu. Di sini kita yang habis nih gitu kan. Jadi pertanyaannya, masyarakat kita dari awal itu udah begitu. Oh. Udah kreatif. Ya, makanya kan masyarakat kreatif kan, kearifan lokal. Ya, memang ya itulah dia. Unik lah kita berarti ya. Unik. Ada sisi positifnya, tapi banyak juga sisi yang perlu kita koreksi ya. Walaupun saya tahu tayangannya juga akan banyak diprotes juga sih kalau kita ngomongin begini sih ya. Tapi itulah. Itu faktanya. Ya kan, kita di cerita untung kan kita bicara kebenaran aja. Lu suka nggak suka urusan lu lah. Iya. Makanya gua nggak baca komen. Males baca komen. Males baca komen. Gue lempar aja. Waduh, terima kasih nih bro, banyak masukan. Tapi kayaknya bakal ada obrolan lagi dalam pasti. Ini pasti akan nelor lagi dengan ide dengan satu polemik yang lain, nelor lagi. Karena gue lagi persiapkan government 6.0. Gimana tuh? Presiden jadi influencer. Kan yang dilakukan Donald Trump kayak gitu. Nah, nggak cuma. Tapi bukannya blunder itu malah. Nggak cuma Donald Trump, itu. Lu tunggu nanti di YouTube-nya Astronaci gue keluarin. Government marketing 6.0 itu temuan gue, penelitian gue. Itu gue bikin jurnalnya. Bisa jadi masuk di akal karena sekarang semua produk itu harus ada komunikasi sosial medianya. Sekarang gimana ceritanya kalau negara harus menggunakan presiden sebagai influencernya? Itu tidak pernah ada dalam sejarah kehidupan manusia, bro. Lah bukannya pasti begitu kan? Ya enggak juga karena itu. Bukan pengaruh yang dimakan masyarakat adalah influencer, maksudnya kan ya. Orang yang nongol sebagai juru bicaranya, pembicaranya. Kalau orang yang pendiam kadang kalah sama yang bicara. Ya. Nah, sekarang kan ibaratnya juru bicaranya adalah wakil dari negara tersebut kan gitu kan ibaratnya. Ini penting, makanya nanti kita bisa bahas tentang itu karena apa yang gue bukain di situ tuh menunjukkan ada defect, ada kelemahan yang dilakukan Indonesia di government 6.0-nya. Nah, itu. Ini menarik kayaknya nih. Soalnya di dunia public speaking, mereka yang bicara mereka dapat panggung. Kayak Steve Jobs itu sebenarnya itu Apple Wozniak yang ini dia yang naik. Ya kan? Betul. Bill Gates dia yang naik, yang bikin siapa gitu. Betul. Si siapa namanya yang bikin Tesla? Nah ya si siapa sih namanya Tesla? Jadi lupa loh. Lupa ya. Elon. Yang bikin Tesla bukan dia sebenarnya. Iya. Tapi dia yang ngomong. Iya. Siapa yang bicara itu yang dapat panggung. Jadi teman-teman ini kayaknya menarik nih kalau kita ngomong. Apalagi gue di dunia public speaking kayaknya waduh menarik banget ini. 6.0 nanti. Bagaimana caranya pemimpin negara juga adalah influencer. Dan yang dilakukan di Indonesia itu salah. Ada kesalahannya. Nah itu nanti gue bongkar di konten gue. Tapi seperti biasa nanti detailnya kita yang ngobrolin. Karena kalau gue kan monolog soalnya. Kalau ada lawan bicaranya kan lebih hidup nanti. Gitu. Siap gitu. Luar biasa. Kasih linknya. Thank you banget ya Bro Gema. Nah teman-teman semuanya, jika dari menarik monggo silakan share linknya ke circle teman-teman semuanya. Mau pro mau kontra monggo tulis aja di kolom komen. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Untung.
Bye.